perkenalkan, nama saya Farinca Jayanti dari kampus Unesa 5. Nah, sekarang dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Parlan ya, pemandu objek wisata Kayangan Api, juga disebut juga dari objek wisata dari sekitar ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan sejarah terbentuknya Kayangan Api begitu, Bapak? ya, sejarah intinya yang ditanyakan sejarah Kayangan Api ya, asal usul Kayangan Api ya. Api Kayangan Api tidak kunjung padam ataupun disebut api abadi ya, orang bilang. Di sini peninggalan Majapahit ya, seorang prajurit Majapahit yang dikenal untuk membuat pusaka. Jadi beliau ini namanya Empu Priyokusumo atau dengan nama lain Empu Supogadi ya. Beliaunya bertapa di sini, membuat perapian ya, membuat perapian di sini untuk pembuatan pusaka, untuk menempa keris untuk membuat pusaka. Itu api abadi, api tidak kunjung padam itu dulunya untuk pembuatan pusaka untuk menempa keris ya. Di situ beliaunya menempa keris, salah satunya ada keris itu replikanya ada, dapur jantung, luk telu, belum kok kunjung. Itu salah satu pembuatan beliaunya. Lalu beliau bertapa di sini. Beliaunya tidak meninggal ya, tidak mati, tapi moksa. Ngerti moksa? Mungkin bisa dijelaskan. Moksa ya, moksa itu bahasa Hindu ya. Kalau bahasa Jawanya itu hilang. Jadi saya bertapa seperti ini, dari lamanya bertapa karena ilmunya lebih tinggi, hilang antara raga dan jiwanya. Itu disebut moksa, atau orang Jawa bilang musno ya. Musno gitu. Beliaunya musno di sini, dia menampak keris di sini, mengisi yoninnya di tempat bertapa itu. Selesai juga, jadi dimasukkan ke air tutup air mendidih. Di sebelah barat ada air mendidih, itu penyembuhan pusaka. Ya, mitosnya untuk penyembuhan penyakit, untuk pengobatan ya, bagi yang yakin, menyembuhkan penyakit gatal-gatal, sakit gigi dan lain sebagainya. Juga dibuat untuk ritual sebagai penyucian pusaka. Di sebelah barat ada pohon cinta, pintu gerbang yang Priyokusumo baru pertama kali masuk di sini. Itu ada pohon cinta, dua pohon menyatu ya, disatukan oleh liangnya itu berbentuk gapura. Gitu. Jadi asal usul Kayangan Api di sini peninggalan Majapahit. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bapak bagian-bagian di sini itu ada apa saja begitu? Di sini ada 4, peninggalan beliaunya ada 4 ya, yang asli peninggalan Majapahit, seorang Empu Priyokusumo atau dengan nama lain Empu Supogadi. Ada api abadi tidak kunjung padam terbesar se-Asia Tenggara di sini. Ada tempat pertapaan ya, ada tempat pertapaan. Di sini beliaunya bertapa, di situ ada batu-batu situsnya juga, batu andesit juga ada di situ. Ada penyepuan pusaka ya, saat tadi bilang ada air berkutub ya, ada air berkutub itu penyepuan pusaka, dan itu gerbang pohon cinta itu tutup gerbangnya. Semua berkutub pertama kali masukkan udah belantaran untuk bertapa. Ada 4 ya fasilitas beliau. Apakah ada Bapak mitos-mitos di sini ataupun ritual-ritual yang sering dilakukan di sini begitu? Banyak ya. Ini per tahun, tiap tahunnya, tiap bulannya juga ada. Ini yang saya ngomong tiap tahun dulu ya. Tiap tahunnya ada, seperti Pemkab Kabupaten Bojonegoro juga itu untuk pengambilan api pon ya. Itu ritualnya pengambilan api abadi untuk disemayamkan di Pemkab Kabupaten Bojonegoro. Itu tiap tahunnya diadakan di sini. Dan ada lagi nyadran sedekah bumi, tahu sedekah bumi? Iya. Ya, itu diadakan di sini. Hari Jadi Bayangkara juga diadakan di sini tiap tahunnya. Ada juga untuk penyucian keris juga diadakan di sini. Kalau tiap bulannya itu sudah pasti orang nader-nader di sini, bagi yang kebetulan punya niat ya, punya hajat. Kalau kebetulan punya, katakan ada yang sakit, kalau sembuh sedekah di sini, selamatan di sini. Itu tiap bulan dan harinya pasti sembuh. Apakah pelestarian dan juga kondisi alam di sini itu sangat dijaga sekali oleh Pemkab maupun warga sekitar maupun masyarakat? Sangat ya. Di lingkungan sini ikut ambil semuanya dari itu, apalagi dari pihak Pemkab Bojonegoro. Sehubungan ini yang mengelola Pemkab Bojonegoro ya, ya melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Masalah kebersihannya, masalah perlindungannya tetap dilindungi oleh dinas, dan kebersihan semua harus terjaga. Semuanya ikut andil, dan pihak desa pun, pihak perhutanan pun juga ikut andil untuk menjaga kebersihannya semua. Dan apakah ada Bapak tantangan dalam menjaga kelestarian ini, ataupun mungkin ada pengunjung yang sangat bandel gitu di? Ya, ada Mbak, tapi tidak seperti yang tidak diinginkan di sini. Hanya sebandel-bandel apapun di sini ya, hanya melangkah api di situ aja. Jadi seharusnya tidak boleh ya, karena api itu api abadi, tidak kunjung padam, sangat keras sekali. Khususnya saya tidak memperbolehkan untuk lewat. Kalau punya hajat silahkan, nggak apa-apa, tapi jangan disombong-sombongkan. Tapi kalau di sini menghimbau kepada semua masyarakat atau semua pengunjung yang ada di sini itu agar supaya menjaga kesopanannya dan menjaga kebersihannya. Itu namanya manusia, tetap ada Mbak, ada kesombongan atau apapun itu pasti ada, tapi untuk sementara ini tidak ada ya, masih tetap bisa dikendalikan. Gitu ya. Jadi intinya
memasuki bundaran di Ya, tersebut berarti- berarti boleh, tetapi hanya yang mempunyai hajat begitu saja. Bapak. Dan tidak boleh menyembuhkan diri, tidak boleh takabur untuk melangkahi api itu, karena api itu sangat sakral sekali, karena itu kan buat untuk menebak Krista ya. Iya. Terima kasih Bapak dalam penjelasannya yang sangat bermanfaat untuk kami ya. Permisi Bu, boleh berkenalan dengan Ibu siapa? Ibu Sumiati. Umur Ibu berapa tahun ya? Kira-kira. Oke, 60 tahun. Kira-kira di sini Ibu berjualan itu dari tahun kapan? Tahun 2000. 2000. Cukup lama sekali ya. Terus Ibu di sini bukanya itu mulai jam berapa sampai jam berapa gitu Bu? Kalau buka itu jam 8 sampai jam 5 baru pulang. Termasuk ramai apa enggak Bu pengunjung dari sini gitu? Ini awet pagi rame. Ada cas sekolah, ada kegiatan apa itu? Ambon di situ. Berarti kebanyakan yang kesini itu seperti anak SD, TK kayak gitu dia Bu untuk memperkenalkan SD. budaya. SD, TK, SMA nggak ada. Nah, sekarang saya akan mewawancarai salah satu pengunjung yang berada di wisata Kayangan Api ini. Ya, mari tanya-tanya kakaknya. Ini sih Kak. Iya. Bisa minta waktu sebentar ya, saya wawancarai. Di sini dengan kakak siapa ya? Saya Elisa dari Ponorogo. Jauh sekali ya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa jam perjalanan ya? Tadi sekitar 3 jaman sih Kak, dari sini soalnya pakai motor. Iya. Menurut kakak ya, perjalanan menuju ke sini itu apakah jalannya itu sangat susah atau yang jalannya itu sudah enak, landai gitu? Kalau menurut saya sih perjalanannya cukup gimana ya? Kita lewat hutan terus, jadi kalau malam juga sangat rawan ya. Tapi kalau buat jalannya sih udah bagus, buat mobil juga udah enak sih kalau menurut saya. HTM-nya maksud sini apakah mahal atau yang sedang-sedang saja begitu? Kalau menurut aku sih ini murah banget ya, soalnya cuma dengan harga 7.500 kita udah bisa lihat pemandangan alam yang Indah, sangat asri Iya. begitu ya. Terus dengan kebersihan di sini menurut pendapat kakak itu bagaimana? di sini penjaganya cukup menjaga banget ya kebersihannya. Tadi juga waktu saya baru masuk itu penjaganya masih nyapu, padahal ya sampahnya nggak terlalu banyak banget. Kesan dan juga pesan kakak untuk pengunjung selanjutnya itu apa? Buat pengunjung, karena di sini petugasnya juga ngejaga kebersihannya tuh sangat dijaga banget. Buat pengunjung yang di sini ya dimohon jaga kebersihannya, jaga kelestariannya aja sih kalau menurut aku. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.